Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radianing Anggita Putri dari Pendidikan Matematika semester 6 ingin mempresentasikan salah satu contoh 2 dari uji Fisher. Nah, di sini ada soal, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian ingin meneliti perbedaan latar belakang tingkat pendidikan sarjana dan bukan sarjana. Kepala BUMN Pertanian dan Kepala Perusahaan Pertanian Swasta. Dugaan peneliti BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random, diperoleh 7 BUMN. Dari 7 BUMN tersebut, ada 6 buah yang dipimpin sarjana dan ada 1 buah yang dipimpin oleh bukan sarjana. Sedangkan perusahaan swasta yang terpilih secara random hanya ada 5 perusahaan. 1 dipimpin oleh sarjana dan 4 lagi dipimpin oleh bukan sarjana. Hasilnya diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut. Jadi ada tabel model 1, ada tabel model 2, kemudian nilai-nilainya atau harga-harganya atau angka-angka yang sudah diketahui dimasukkan sesuai dengan kolom-kolomnya, sesuai dengan soalnya. Kemudian ada pelabelan huruf, itu ada A, B, C, dan D. Jadi letaknya seperti itu, A, B, C, dan D-nya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Untuk hipotesis, H0 sama dengan P1 kurang dari sama dengan P2, itu BUMN dan perusahaan swasta dipimpin oleh sarjana pertanian. Nah, untuk H1-nya, itu ada P1 lebih dari P2, berbunyi BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Untuk taraf nyatanya ada alfa 0,05. Nah, sekarang masuk ke keputusan pengujian. Jadi untuk model yang pertama tadi atau model ke-1 didapatkan harga-harga atau nilainya A sama dengan 1, B sama dengan 6, A plus B itu dijumlahkan, kemudian ada nilai C, D, dan C plus D. Nah, kemudian pada jumlah kolom yang A plus B sama C plus D tadi dengan B sama dengan 6, nilai B-nya kan sama dengan 6, itu nilai-nilainya bisa dilihat di tabel I di buku Sidney Siegel. Dan bisa diketahui bahwa harga P untuk D sama dengan 1, sama dengan D tabel alfa 0,05. Karena D tabel data sama dengan 1, dan D tabel Fisher sama dengan 1, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan pengujian di atas, dapat disimpulkan BUMN Pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berpendidikan bukan sarjana. Jadi untuk model kedua, selanjutnya untuk model yang kedua, ini model kedua, jadi caranya ini beda ya. Gunakan rumus untuk menghitung harga P. Jadi ini ada rumus A plus B faktorial dikalikan dengan C plus D faktorial dikalikan dengan A plus C faktorial dikalikan dengan B plus D faktorial. Nah, kemudian dibagi dengan N faktorial dikali dengan A faktorial, kemudian dikali dengan B faktorial dikali C faktorial, dan dikali D faktorial. Untuk melihat hasilnya faktorial berapa itu bisa dilihat di tabel S di buku Sidney Siegel, sehingga ketemu hasilnya 0,044. Kemudian ini ada pernyataan seperti ini. Karena berdasarkan hasil pengamatan tidak ada frekuensi berangka 0, maka masih memungkinkan untuk terjadinya frekuensi yang ekstrim pada jumlah baris dan kolom yang sama. Oleh karena itu, perlu diketahui pula kemungkinan harga P yang ekstrim tersebut. Jadi rumusnya sama, tapi ini yang membedakan adalah kolomnya ini berbeda, sehingga untuk nilai PB itu hasilnya adalah 0,001. Nah, harga P pengamatan ini rumusnya ada
PA ditambah dengan PB. Tadi kan yang PA sudah diketahui dengan 0,044 dan yang PB sudah diketahui juga dengan nilai 0,001. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 0,045. Nah, karena P sama dengan 0,045 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah sama dengan model 1. Berdasarkan pengujian di atas, dapat disimpulkan BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berpendidikan bukan sarjana. Nah, ini ada keterangan. Pengujian model 2 memberikan kesimpulan statistik yang sama dengan model 1. Tetapi pada model 2, kita bisa melihat harga P pengamatan secara nyata atau eksak. Nah, ini ada contoh lagi dari buku Sugiono yang sudah direvisi. Ini ada kolom atau tabel. Tabel-tabel ini ada, kita namakan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nanti di sini ada sampai tabel 3, ya kan? Nah, kemudian kita cari nilai P1-nya itu rumusnya sama dengan yang menggunakan PB tadi. PB tadi kan rumusnya faktorial. Faktorial itu sudah diketahui di atas tadi, sehingga menghasilkan 0,1827. Kemudian yang P2 itu hasilnya ada 0,030. Kemudian yang P3 itu ada 0,0012. Nah, ini pelabelan hurufnya itu juga sama. Di sini ada nanti bisa A, B, C, dan D. Nah, kemudian di sini untuk P hitungnya itu sama dengan P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3 sama dengan 0,2139. Nah, jadi kesimpulannya di sini, karena P hitungnya itu 0,2139, kan lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Nah, seperti itu. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.